diam di hadiratmu, diam di hadiratmu. Dengan penuh ucapan syukur, pada saat ini kami kembali datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami dapat bersama-sama memuji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang ya Tuhan, waktunya untuk kami mendengar isi hati Tuhan. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti di dalam kehidupan kami, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk merebut kebenaran firman, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini, tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Terima kasih Bapa, berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukan di dalam hidup kami. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan, amin. Silakan duduk, Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada ibadah RF Sabat malam ini, saya akan membawakan firman yang saya beri judul, Sudahkah Anda Siap? Saya menyiapkan firman ini untuk mengenang sebuah peristiwa pembunuhan yang terjadi di Dusun Lewonu, Desa Lemban Tongoa, Sigi, Sulawesi Tengah, pada hari Jumat tanggal 27 November tahun 2020 pada pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian tengah. Sudahkah Anda siap? Siap apa? Dan siap kemana? Ini yang harus kita perhatikan bersama-sama. Untuk menjawab judul daripada firman pada saat ini, sudahkah Anda siap? Kita akan melihat sebuah video singkat untuk kita bisa mempelajari bersama-sama apakah kita sudah siap. Mari kita lihat bersama-sama. Film tadi memberikan satu pertanyaan kepada kita. Sudahkah Anda siap? Siap apa dan siap kemana, saudara-saudara? Siap jika roh kita meninggalkan raga kita. Siap mati dan siap ke dunia yang penuh dengan kedamaian abadi. Kalau ada pertanyaan ini, bisa saja semua orang mengatakan
saya sudah siap. Tetapi yang jadi masalahnya adalah masuk kriteriakah kita untuk masuk ke dalam kedamaian yang abadi? Dari video tadi kita tahu bahwa harta atau kekayaan, kekuasaan di bumi, keluarga, teman, dan bahkan agama tidak mampu menyelamatkan. Ada sebuah cerita, saudara-saudara, sebuah kisah. Ada seorang lelaki yang ganteng dengan tubuh atletis, kaya raya, dia menikah dengan seorang gadis pilihannya. Mereka menikah dan dalam pernikahan itu si gadis yang sudah menjadi istrinya ini tidak punya anak. Kemudian pemuda atletis yang ganteng itu dia menemukan perempuan lain. Kemudian dijadikanlah istri yang kedua. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada kejadian seperti ini, biasanya istri pertama dengan istri kedua itu lebih cantik yang mana? Halo? Lebih cantik istri yang kedua, ini realitas ya. Ternyata saudara-saudara, istri yang kedua tidak punya anak. Maka dia coba untuk memperistri yang ketiga. Lebih cantik lagi tentunya dan lebih daripada istri yang kedua. Ternyata istri yang ketiga pun tidak memiliki anak. Biasanya kalau kejadian seperti ini yang mandul itu siapa? Yang laki-laki. Tapi dasar dia ingin memiliki banyak istri, maka dia memperistri orang lain lagi yang tentu lebih muda, lebih cantik, lebih kaya. Maka dia punya istri yang keempat. Di antara istri-istrinya, istri yang keempat ini yang paling disayang, saudara-saudara. Pergi kemana-mana selalu diajak, pokoknya yang paling mengesankan di dalam kehidupannya. Tiba-tiba si pria ganteng yang atletis ini divonis oleh dokter sakit ganas. Sakit kanker stadium akhir dan diberi waktu oleh dokter usianya tinggal 3 hari. Maka si pria yang ganteng ini berkata kepada dirinya sendiri, saya akan coba membawa 1 orang istri untuk saya ajak mati bersama dengan saya. Maka si pria ini ngomong sama istri yang keempat, yang lebih cantik, yang lebih seksi, yang lebih diagung-agungkan di antara istri-istri yang lain. Si pria yang ganteng ini ngomong dengan mesranya kepada istrinya yang keempat, istriku yang cantik dan yang seksi, aku 3 hari lagi akan mati. Aku ingin membawa 1 orang istri saya. Istri yang keempat mengatakan, maksud Anda bagaimana? Saya akan membawa kamu, karena kamu adalah istri yang paling saya sayangi, istri yang paling cantik, istri yang seksi. Tetapi ternyata istri yang keempat tidak mau. Dia bilang, apa? Kamu mau ngajak saya mati? Kamu mau mati, mati saja sana. Ngapain saya harus ikut mati bersama dengan kamu? Maka kecewalah pria ganteng ini.
Kemudian dia memanggil istri yang ketiga. Tentu saja istri yang kurang cantik, saudara-saudara. Kurang cantik, kurang seksi. Kemudian ditanya, istriku, maukah engkau menemani aku ke dalam dunia kematian? Istri yang ketiga mengatakan, kamu mau ngajak aku mati? Saya mau. Tetapi saya hanya sampai mengantar kamu sampai ke rumah duka saja. Saya antarkan kamu. Setelah sampai rumah duka, silahkan selanjutnya diurus sendiri. Maka kecewalah suami yang ganteng dan seksi ini. Kemudian dia berkata kepada istri yang kedua, tentu saja yang levelnya lebih rendah lagi. Dia bilang, istriku, 3 hari lagi aku akan mati. Maukah engkau menemani aku sampai ke dunia kematian? Istri yang kedua mengatakan, kamu mau ngajak aku mati? Saya akan antar kamu, tetapi hanya sampai ke pemakaman, sampai ke pekuburan. Setelah itu silahkan kamu pergi sendirian, mati sendirian. Maka si pria yang ganteng ini kecewa. Lalu dia memanggil istri yang pertama. Sayang, aku sudah berdosa kepadamu, sehingga aku mengempatkan engkau, bukan menduakan, mengempatkan. Sekarang aku akan mati. Dalam 3 hari mendatang aku akan mati, dan aku akan membawa seorang istri untuk menemani aku ke dalam dunia kematian. Istri yang pertama mengatakan, aku dari dulu hidup bersama denganmu. Aku siap mati bareng bersama dengan kamu, dan aku siap untuk dibawa kemanapun engkau pergi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, istri yang keempat ini merupakan gambaran harta benda yang bisa menjadi istri yang keempat kita, yang paling disanjung-sanjung, yang paling diutamakan di dalam kehidupan kita. Namun ternyata harta tidak bisa membawa kita menyertai di dalam dunia kematian. Begitu kita mati, putus hubungan. Kemudian istri yang ketiga yang kurang cantik, yang mau mengantar hanya sampai ke rumah duka, itu melambangkan sahabat. Kita boleh punya sahabat yang sangat akrab, tetapi ketika kita mati, sahabat seakrab apapun tidak akan mau mati bareng dengan kita. Dia hanya mampu mengantar sampai ke rumah duka. Ketika kita ada di rumah duka, banyak sahabat-sahabat yang datang. Namun ketika dari rumah duka, peti diusung untuk dibawa ke pemakaman, sahabat-sahabat terkadang juga tidak mau mengantar sampai ke pekuburan. Karena banyak pekerjaan yang harus dikerjakan, maka mereka pulang ke rumah masing-masing. Sedangkan istri yang kedua mau mengantar sampai ke pemakaman atau ke pekuburan. Siapakah dia? Dia adalah keluarga kita. Saudara punya keluarga, sangat baik dengan saudara, tetapi ketika saudara mati, keluarga kita tidak akan mau mati bersama dengan kita. Dia hanya mau mengantar sampai ke pemakaman. Begitu peti diturunkan, kemudian ditutup dengan tanah, maka keluarga kita akan meninggalkan kita seorang diri di dalam liang lahat di pemakaman itu.
Tetapi tidak demikian halnya dengan istri yang pertama, yang mau mati bersama dengan kita. Siapakah istri kita pertama yang mau mati bareng dengan kita, menyertai sampai ke dunia kematian? Tidak lain adalah iman yang benar di dalam hidup kita. Kalau kita memiliki iman yang benar, maka iman yang benar itu yang akan menyertai kita sampai ke dunia kematian. Bagaimana ketika kita hidup di atas muka bumi ini? Kepada siapa kita beriman? Itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Dan saya ingatkan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9, ayat yang ke-27. Di sana dikatakan, wa ka'asar nixar al bnei adam lamut pa'am akad wa akareken hamispat. Dan sebagaimana ditetapkan atas manusia untuk mati satu kali saja, dan sesudah itu penghakiman. Artinya bahwa semua kita, baik saya, saudara, kita semuanya, karena akibat dosa Adam dan Hawa, kita pasti mati. Karena kitab suci katakan upah dosa adalah maut atau kematian. Tidak ada orang satupun yang hidup selama-lamanya akibat dosa Adam dan Hawa. Dan kitab suci mengajarkan kepada kita setelah kita mati, tidak berakhir segala-galanya. Justru kematian itulah merupakan awal kehidupan kekal. Karena itu ketika kita hidup di dalam dunia ini, jangan kita hidup dengan istilah aji mumpung, mumpung hidup, mumpung berkuasa, mumpung berlaku sebagai mayoritas, mumpung kaya, dan sebagainya. Mumpung-mumpung ini membuat seringkali iman kita jauh dari Tuhan. Oleh karena itu, ada satu ayat lagi yang akan saya sampaikan di dalam 1 Petrus, pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Ini mengisahkan ketika Yeshua mati tergantung di atas kayu salib, dia turun ke dalam dunia orang mati. 1 Kepa 3 ayat 18 sampai 20 berkata demikian. Sebab Hamasya juga telah menderita karena dosa-dosa sekali untuk selamanya. Yang benar ganti yang tidak benar, supaya dia dapat mendekatkan kita kepada Elohim, karena di satu sisi telah dijadikan mati dalam daging, tetapi di sisi lain dijadikan hidup dalam roh. Dan pada itu pula ketika pergi kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, dia telah mengumumkan kepada yang dahulu tidak taat, ketika satu kali kesabaran Elohim menanti pada zaman Noah, dengan dipersiapkan sebuah bahtera yang kedalamnya hanya sedikit, yaitu 8 jiwa yang telah diselamatkan dari air. Ayat-ayat ini mengisahkan tentang kisah kehidupan pada zaman Noah. Ketika Tuhan melihat kejahatan di atas muka bumi ini luar biasa hebatnya, maka Tuhan akan memusnahkan manusia. Tetapi Tuhan berbicara kepada Noah untuk membuat bahtera. Ketika Noah membuat bahtera, dan bahtera itu selesai, ketika Noah meminta untuk orang-orang bertobat, mereka tidak mau peduli. Kenapa? Karena mereka hidup dengan aji mumpung. Mumpung hidup, kapan lagi? Dan ada orang-orang yang hidup di atas muka bumi ini seperti ini. Mumpung hidup, kapan lagi? Kalau sudah mati kan selesai. Siapa bilang kalau sudah mati selesai?
Kitab suci mengajarkan kepada kita sesudah mati maka akan ada kehidupan kekal. Yang jadi masalahnya adalah saudara akan hidup di neraka atau saudara akan hidup di sorga. Jadi orang yang hidup aji mumpung adalah orang yang menganggap setelah mati selesai semuanya. Seperti hewan misalkan, begitu mati ya sudah selesai. Tetapi kitab suci tidak mengajarkan demikian. Firman Elohim mengajarkan bahwa di balik kematian ada kehidupan kekal. Oleh karena itulah ketika kita hidup di atas muka bumi ini, kita harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Dari hari lepas hari, kita sedang menuju kepada garis akhir. Karena itu kalau ada orang ulang tahun, itu sebetulnya bukan menambah umur, tetapi mengurangi umur. Karena ketika manusia hidup di atas muka bumi ini, maka Tuhan pun sudah menentukan kapan dia akan berakhir. Jadi setiap hari itu countdown, menghitung mundur untuk menuju kepada kematian. Nah, setelah kita tahu bahwa setiap hari kita mendekati hari kematian kita, seharusnya kita semakin bersungguh-sungguh, kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, kita semakin bergumul untuk keselamatan yang akan datang. Sehingga kapanpun waktunya Tuhan memanggil kita, kita siap untuk menghadap tahta hadirat Elohim untuk menyatakan bahwa saya hidup benar di hadapan Tuhan oleh karena kuasa darah Yeshua HaMashiach. Kenapa? Karena kitab suci katakan hanya melalui Yeshua HaMashiach lah manusia diselamatkan. Karena di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 katakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan kecuali di dalam namanya, yaitu nama Yeshua HaMashiach. Apakah cukup dengan kita menerima Yeshua HaMashiach berarti kita pasti mendapatkan jaminan kepastian keselamatan? Ternyata tidak semudah itu. Kita bukan hanya sekedar hidup beriman kepada Yeshua HaMashiach, tetapi kita pun harus melakukan firman-Nya. Sehingga kita masuk kriteria orang-orang yang akan hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Bukan hidup kekal di neraka. Jadi orang-orang yang masuk neraka pun diberi mahkota kehidupan. Tujuannya apa? Supaya dia disiksa, dia dianiaya oleh para malaikat dari hari lepas hari, dari tahun lepas tahun, dari miliaran tahun ke miliaran tahun, tidak mati-mati. Padahal untuk mempertanggungjawabkan itu hanya hidup singkat di atas muka bumi ini. Karena itu ada banyak orang yang tidak memahami kebenaran firman, sehingga mereka berpikir melakukan sesuatu di dalam kehidupannya, yang mereka pikir bahwa apa yang akan dia lakukan itu adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Contohnya kita membuka di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang kedua. Mereka akan membuat kamu terkucil dari sinagoga, tetapi saatnya sedang tiba bahwa setiap orang yang membunuh kamu, ia berpikir sedang mempersembahkan ibadah kepada Elohim. Dan ini sedang terjadi ketika pada tanggal 27 November tahun 2020 pada hari Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian tengah, terjadi peristiwa pembunuhan di Dusun Lewonu, Desa Lemban Tongoa, Sigi, Sulawesi Tengah. Dan orang yang membunuh ini adalah orang yang berpikir ketika dia bisa memenggal leher orang, berarti dia sedang mengabdi dan sedang beribadah
sedang menyenangkan hati Tuhannya. Kenapa? Karena dia sedang membela Tuhan. Aneh memang kalau dipikir, Tuhan kok dibela? Padahal siapa yang dibela? Logikanya adalah pribadi yang lemah. Jadi kalau ada orang yang membela Tuhan, berarti Tuhannya itu lemah. Dan inilah Tuhannya orang-orang yang membunuh di segi itu. Maka karena Tuhannya tidak mampu berbuat apa-apa, maka dibantu oleh jemaatnya. Tentu saja Tuhan yang lemah adalah Tuhan yang mati. Sehingga dia tidak mampu membunuh sendiri, sehingga perlu mengajar atau memerintahkan pengikutnya untuk melakukan pembunuhan. Dan kalau memang hal seperti itu, berarti Tuhannya adalah Tuhan yang kejam. Padahal kita tahu terhadap orang yang jahat sekalipun, dia adalah ciptaan yang sama dengan kita semuanya yang tidak berpikiran jahat. Karena kita sama-sama diciptakan oleh Tuhan yang sama. Bagaimana mungkin Tuhan memerintahkan untuk kita membunuh saudara-saudara? Kalau memang Tuhan itu berkuasa, dia mampu membunuh orang yang diinginkannya untuk dibunuh. Ini adalah orang yang aji mumpung. Mumpung hidup, aku pengen menyenangkan hati Tuhan dengan cara yang keliru. Tidak sesuai dengan kebenaran firman yang kita yakini. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, kemana ketika orang mati? Kalau tadi saya katakan bahwa di balik kematian ada kehidupan, kemana kalau orang mati? Mari kita membuka di dalam kitab Injil Lukas, pasal yang ke-16, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-31. Saya akan baca. Perhatikan kitab suci saudara, nanti saya akan bertanya. Pertanyaannya begini, dijemput siapakah ketika manusia mati? Saya akan baca, demikian bunyinya. Dan ada seorang yang kaya, dia selalu mengenakan jubah ungu dan kain linen indah sambil bersenang-senang setiap hari dengan nikmatnya. Dan ada seorang yang miskin bernama Elazar atau Lazarus, yang selalu terbaring di dekat pintu rumahnya dengan dipenuhi borok. Dan selagi pintu harap agar dikenyangkan, dan selagi penuh harap agar dikenyangkan dengan rema-rema yang jatuh dari meja orang kaya itu, sebaliknya malah anjing-anjing sambil menghampiri mereka menjilati boroknya. Dan terjadilah bahwa orang miskin itu meninggal dan dia dibawa oleh para malaikat ke pangkuan Abraham. Dan orang kaya itu juga meninggal dan dikuburkan. Dan di alam maut, ketika mengangkat matanya sementara berada dalam siksaan, dari jauh dia melihat Abraham dan Elazar di pangkuannya. Dan sambil berteriak dia berkata, "Bapa Abraham, berilah aku kemurahan, dan suruhlah Elazar agar dia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat menderita dalam nyala api ini." Namun Abraham berkata, "Nak, ingatlah bahwa engkau telah menerima hal-hal baikmu dalam hidupmu, sedangkan Elazar hal-hal yang buruk, dan sekarang ini dia dihibur, sedangkan engkau menderita. Dan di samping semua hal ini, di antara kami dan kamu terbentang jurang yang besar, sehingga mereka yang ingin menyeberang dari sini kepada kamu tidak dapat menyeberang, dan mereka yang dari sana pun tidak dapat menyeberang kepada kami." Dan dia berkata, "Jika demikian aku mohon kepadamu, Bapak, kiranya engkau mengutus dia ke rumah ayahku, sebab aku mempunyai 5 orang saudara.
supaya dia bersaksi kepada mereka sehingga mereka pun tidak masuk ke dalam tempat siksaan ini. Abraham menjawab kepadanya, mereka mempunyai Mose dan para nabi, biarlah mereka mendengarkannya. Namun dia berkata, tidak Bapak Abraham, sebaliknya jika ada seorang dari antara yang mati pergi kepada mereka, mereka akan bertobat. Dan dia berkata kepadanya, apabila mereka tidak mendengarkan Mose dan para nabi, mereka tidak pula diyakinkan bila mana seseorang dapat bangkit dari antara orang mati. Ini adalah kisah di balik kematian. Menurut ayat-ayat ini, ketika seseorang mati, siapa yang menjemput, saudara-saudara? Yang menjemput adalah malaikat maut. Itu ada di dalam ayat yang ke-22. Dan terjadilah bahwa orang miskin itu meninggal dan dia dibawa oleh para malaikat ke pangkuan Abraham, dan orang kaya itu juga meninggal dan dikuburkan. Jadi ketika seseorang mati, dia dibawa oleh malaikat ke Gehenna atau ke Firdaus. Firdaus adalah tempat penampungan sementara orang-orang yang mati, yang mengasihi Tuhan, yang hidupnya baik, beriman dengan benar, yaitu kepada Bapa Yahweh Besem Yeshua Hamashiach Ruach HaKodes. Sementara orang yang jahat, dia akan dijemput oleh malaikat maut dan dibawa ke Gehenna. Nah, di Gehenna itu setan-setan ikut menyiksa. Karena itu ketika ada orang yang mengatakan bahwa saya mendapatkan mimpi, orang tua saya menderita di neraka, dia disiksa oleh setan-setan, itu bukan di neraka, itu di Gehenna. Kalau di neraka, setan tidak menyiksa, tetapi setan juga ikut disiksa. Saudara-saudara, jadi kita harus melakukan kebenaran firman. Tadi orang kaya itu meminta kepada Bapak Abraham supaya ada orang yang pergi ke keluarganya. Tetapi Bapak Abraham katakan apa? Ada Mose dan para nabi, itu adalah kitab Mose yang adalah Torah atau hukum atau pengajaran, dan kitab para nabi tidak lain adalah firman Elohim. Jadi kalau melalui firman Elohim saja orang tidak bisa beriman, mau ada orang bangkit dari kematian juga tidak akan tetap beriman. Ya, dan Yeshua adalah pribadi yang menyerupai manusia, yaitu Elohim yang berwujud manusia, yang bangkit dari kematian. Dan dialah yang harus kita imani. Dari ayat-ayat ini, saudara-saudara, maka orang yang sudah mati itu tidak bisa didoakan. Jadi jangan kita dompleng istilahnya, gonceng orang lain. Kita membuka di dalam kitab Imamat pasal yang ke-20, ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, dan orang yang berpaling kepada para perantara arwah dan kepada roh-roh peramal untuk melakukan persundalan di hadapannya, aku akan menghadapkan wajahku melawan orang itu dan aku akan melenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Kemudian ayat yang ke-27, di sana dikatakan, dan ketika seorang pria atau wanita menjadi perantara arwah atau roh-roh peramal di antara mereka, mereka harus dihukum mati. Orang-orang harus melemparinya dengan batu darah mereka atas mereka. Kenapa? Karena tidak ada hubungan antara manusia, dunia manusia yang hidup dengan dunia orang mati. Lalu bagaimana Pak kalau ada orang yang mengatakan bahwa kemarin saya didatangi orang tua saya yang sudah meninggal dan dia mengatakan tolong aku diberi makan. Itu bukan orang tua saudara. Itu adalah setan yang menyamar menjadi orang tua saudara. Ini yang harus kita pahami. Kemudian kita lihat lagi di dalam Ulangan pasal yang ke-18. Ulangan pasal yang ke-18 ayat yang ke-11.
atau seorang pengucap mantra, atau seorang yang bertanya kepada arwah, atau seorang ahli nujum, atau seorang yang mencari petunjuk kepada yang mati. Ini merupakan larangan keras. Karena itu orang mati tidak bisa didoakan. Kalau saudara mau mendoakan, doakanlah saudaramu, doakanlah orang tuamu, doakanlah anakmu, doakanlah siapa saja yang engkau cintai ketika mereka masih hidup. Jadi tidak ada istilah hari ini doa 1 hari sampai 3 hari berturut-turut. Nanti 1 minggu doa lagi, 40 hari doa lagi, 100 hari doa lagi, 1 tahun doa lagi, dan nanti ada doa lepas tahun dan sebagainya. Memangnya kalau didoakan hari yang ke-40 tangannya pindah dari neraka ke sorga. Nanti didoakan lagi kepalanya yang pindah. Tidak ada teori seperti itu. Orang yang sudah mati sudah masuk ke garis akhir yang tidak bisa didoakan. Dan harta itu tidak berguna. Kita membuka di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-12. Ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Saya akan baca, perhatikan. Dan dia mengatakan sebuah perumpamaan kepada mereka sambil berkata, ladang seorang kaya menghasilkan penuaian yang berlimpah. Dan dia berpikir dalam dirinya sambil berkata, aku harus melakukan apa karena aku tidak mempunyai tempat yang dapat aku timbuni hasil penuaianku. Dan dia berkata, inilah yang akan aku lakukan. Aku akan membongkar lumbung-lumbungku dan aku akan membangun yang lebih besar. Lalu aku akan menimbun di sana semua hasil penuaianku dan barang-barang milikku yang baik. Dan aku akan berkata kepada jiwaku, hai jiwaku, engkau memiliki banyak barang yang baik yang tertimbun untuk bertahun-tahun. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Namun Elohim berkata kepadanya, hai orang bodoh, pada malam ini mereka menuntut jiwamu daripadamu. Dan akan menjadi milik siapakah yang telah engkau persiapkan? Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak menjadi kaya di hadapan Elohim. Jadi orang yang menghimpun uang sebanyak-banyaknya, ketika mati semua ditinggal, saudara-saudara. Seperti istri yang keempat tadi, dia bahkan menuju ke pemakaman pun tidak. Begitu mati, harta tidak bisa dibawa. Karena itu kita jangan menghimpun harta yang tidak berguna. Di dalam Pengkhotbah, kita lihat kitab Pengkhotbah pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan orang yang mencintai uang tidak akan dipuaskan oleh uang, dan orang yang mempunyai kelimpahan tidak akan dipuaskan oleh penghasilan. Ini pun kefanaan. Coba kalau saudara tanya kepada orang yang bekerja 1 bulan mendapatkan uang 500.000. Coba saudara tanya kepada orang tersebut, puaskah Anda dengan gaji 500.000 per bulan? Pasti akan mengatakan tidak. Berapa puasnya? 5 juta. Ketika orang ini sudah mendapatkan gaji 5 juta, coba saudara tanya, puaskah saudara dengan gaji 5 juta? Tetap akan mengatakan tidak puas. Itulah manusia. Hanya orang yang lahir baru yang puas dengan apa yang Tuhan berikan, karena dia tahu bahwa dirinya bukan miliknya lagi, tetapi miliknya Elohim. Kita hidup tinggal menjalani kehidupan. Tentu Bapa Yahweh yang akan menjaga dan memelihara kehidupan kita, sehingga kita tidak akan kekurangan apapun. Karena itulah maka kita belajar untuk menikmati kehidupan untuk kemuliaan daripada Elohim. Ayat yang ke-19 dari Pengkhotbah pasal yang ke-5.
juga semua orang yang telah Elohim karuniai kekayaan kepadanya dan harta benda, dan dia telah memberi kuasa untuk menikmatinya dan untuk mengambil bagiannya dan untuk bersukacita dalam jerih lelahnya. Ini adalah anugerah dari Elohim. Artinya apa? Ketika saudara mendapatkan berkat, pergunakanlah berkat itu untuk kemuliaan Elohim. Jangan kita mencari uang terus-menerus, karena uang tidak akan memuaskan kehidupan saudara. Siang jadi malam, malam jadi siang, kaki jadi tangan, tangan jadi kaki. Berjuang sia-sia dari pagi sampai malam dan sampai pagi kembali. Saudara mengumpulkan uang sebanyak mungkin, akhirnya saudara sakit. Saudara sakit, saudara tidak bisa menikmati uang yang saudara kumpulkan. Yang menikmati siapa? Dokter, rumah sakit. Iya kalau saudara tidak mati. Kalau saudara mati, uang yang saudara kumpulkan untuk siapa? Jadi ketika Tuhan memberikan berkat kepada kita, pergunakanlah itu untuk kemuliaan bagi nama Elohim. Nah sekarang untuk kelanjutannya. Apa yang harus dilakukan agar kita siap saat kita hidup di atas muka bumi ini? Jadi supaya saudara siap ketika roh saudara meninggalkan raga saudara, maka apa yang harus kita lakukan ketika hidup di atas muka bumi ini? Mari kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Janganlah menimbun bagimu harta di bumi, tempat ngengat dan karat merusak dan tempat pencuri membobol dan mencuri. Namun kumpulkanlah bagimu harta di sorga, tempat baik ngengat maupun karat tidak merusak dan tempat pencuri tidak membobol maupun mencuri. Jadi apa yang harus dilakukan saat hidup di bumi? Menimbun harta di sorga. Jadi menimbun harta di sorga, tetapi menimbunnya dalam kehidupan kita ketika kita masih ada di atas muka bumi ini. Apa yang harus kita lakukan supaya kita menimbun harta di sorga? Berbuat baik terhadap orang lain, hidup di dalam kejujuran, mengasihi, menolong orang lemah, dan jangan merebut kemuliaan Elohim, tetapi layanilah Elohim dengan pengetahuan kita, dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, dengan sepenuh hati. Itu kita sedang menimbun harta di sorga. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu, asal kita lakukan hanya untuk menyenangkan hati orang lain, maka segala perbuatan kita sia-sia. Itu yang pertama. Karena itu kalau saudara yang nonton video ini, saudara belum melakukan sesuatu untuk menimbun harta di sorga, sekaranglah waktunya untuk saudara melakukan. Sehingga kapanpun ketika Tuhan memanggil saudara, sehingga roh saudara akan keluar dari tubuh saudara, saudara sudah siap untuk menghadap Yang Maha Kuasa. Yang kedua, belajar untuk meninggalkan monumen kebesaran bagi Elohim dengan motivasi bagi kemuliaan Elohim. Seperti Yeshua HaMashiach, dia mati membawa keselamatan dan nama yang harum. Karena itu apa yang saya lakukan, saya juga seperti itu. Berusaha untuk bisa meninggalkan monumen kebesaran bagi Elohim. Dengan motivasi yang benar, dengan berdirinya gereja pemulihan firman. Saya yakin entah kapanpun ketika saya mati, gereja pemulihan firman akan terus ada di atas muka bumi ini sampai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali.
Ada pepatah mengatakan, harimau mati meninggalkan belangnya, gajah mati meninggalkan apa? Gading. Nah, yang jadi pertanyaan, saudara mati meninggalkan apa? Yang baik adalah meninggalkan nama, tetapi nama apa? Nama baik atau nama buruk? Saudara mati meninggalkan hutang, saudara mati meninggalkan kepahitan, atau saudara seperti Yeshua HaMasyiah selalu dikenang atas segala kebaikan yang saudara lakukan ketika ada di atas muka bumi ini dengan iman yang benar. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan saat hidup di bumi? Jadilah pionir pengukir sejarah kebenaran. Seperti Rabi Saul misalkan, dia terkenal sebagai pionir pertumbuhan gereja di berbagai tempat. Coba saudara renungkan di dalam kehidupan saudara. Apa yang bisa saudara lakukan bagi kemuliaan Tuhan? Dalam kehidupan sebagai pionir untuk kemuliaan Tuhan. Yang terakhir, yang keempat. Apa yang harus dilakukan saat hidup di bumi? Jangan membatalkan kepastian keselamatan dari Tuhan. Jadi Tuhan itu sudah memberikan jaminan kepastian keselamatan. Tetapi kita jangan sampai menggagalkan, membatalkan jaminan kepastian keselamatan itu. Dengan hidup menurut mau kita tidak sesuai dengan kehendak firman. Saya ambil contoh misalkan, saudara mendapatkan undangan eksklusif VVIP menuju ke Istana Presiden. Tetapi di situ ditulis undangan harap dibawa. Karena di sana ada barcode-nya, nanti ketika masuk akan di-scan, sehingga akan ketahuan saudara termasuk yang betul-betul sebagai undangan VVIP atau tidak. Tetapi jaminan itu saudara rekayasa. Saudara berpikir saya pergi ke Istana Presiden tidak perlu membawa surat undangan karena saya sudah mengenal Presiden Joko Widodo sebagai presiden saya. Saudara boleh mengenal Presiden Joko Widodo, tapi ketika akan masuk ke Istana Presiden siapa yang menyambut? Pas Pampres, bukan Presiden Joko Widodo, Pas Pampres yang menyambut. Ketika ditanya, mana surat undangannya? Saya enggak bawa, Pak. Oh, saya sudah kenal kok sama Presiden Joko Widodo. Kira-kira saudara boleh masuk enggak? Tidak boleh, karena mau menurut sendiri. Oleh karena itu, di dalam kehidupan di atas muka bumi ini, saudara jangan melakukan kehidupan menurut maunya sendiri, tetapi lakukanlah kehidupan menurut firman Elohim. Itu artinya saudara sudah siap anytime, kapanpun roh saudara meninggalkan tubuh saudara. Jangan saudara pikir, saya masih muda Pak, saya masih sehat. Nah kalau seperti video yang pertama tadi, saudara ngantuk, saudara tidur. Ketika saudara sedang tidur, Tuhan bilang, Yakub pulang. Rohnya keluar dari tubuh. Apakah saudara pagi-pagi bisa bangun lagi? Tidak. Orang mati itu gampang. Kalau orang mati itu harus tua, tidak ada orang muda mati. Kalau orang mati itu harus sakit, tidak ada orang mati tidak sakit. Kenyataannya banyak orang mati tidak sakit. Ada banyak orang-orang muda pada mati. Karena itu melalui kesempatan RF Sabat pada malam hari ini, firman Elohim saya minta untuk saudara merenungkannya. Sudahkah siap ketika roh saudara meninggalkan raga saudara? Hiduplah jangan seperti orang-orang yang melakukan pembunuhan di Sigi, tetapi hiduplah sesuai dengan kebenaran firman. Saya tidak akan memperpanjang firman, biarlah firman ini akan memberikan renungan di dalam kehidupan kita untuk kita melakukan sesuatu, do something,
Lakukan sesuatu yang membuat kita siap untuk ketemu Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur kalau pada RF Sabat malam hari ini Engkau telah berfirman kepada kami, supaya kami mempersiapkan diri kami ketika sekali peristiwa, kami tidak tahu kapan Engkau akan memanggil kami, sehingga roh kami akan meninggalkan raga kami. Ajarkan kehidupan kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kapanpun Tuhan panggil, kami berkata, siap Tuhan untuk menjumpai Engkau, untuk hidup kekal bersama dengan Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang mendengarkan firman-Mu, baik yang mendengarkan di tempat ini maupun yang mendengarkan melalui YouTube. Engkau berkati supaya kami semuanya siap setiap saat Tuhan panggil, karena kami telah memiliki jaminan kepastian keselamatan, yaitu melalui Yeshua HaMashiach yang adalah Yahweh yang turun ke atas muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kirim malaikat untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah dengan selamat, dan biarkan malam ini kami dapat beristirahat dengan tenang di dalam perlindungan malaikat-malaikat Tuhan, sehingga kami sepanjang malam tidur dijauhkan dari malapetaka, bahaya orang jahat maupun sakit penyakit, sehingga besok kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan ketika besok kami bangun dengan tubuh yang sehat, kami melakukan aktivitas dalam kehidupan kami, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat kami kembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada RF Sabat malam ini, Engkau pakai mereka semakin hari semakin heran. Sekarang berkatilah kami, karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefaraka Yahweh weyus mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pana oleh kawikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleh kawi Yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Selamat malam sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati.